Apa kabar Pak Masudi? Waalaikumsalam Bu Ratna, apa Ya, kabar? Alhamdulillah. Pak Masudi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Eh, Bagaimana Pak? Eh, jadi akan melaksanakan proses kucing dengan Bu Yuyun pada hari ini? Ya insya Allah jadi Bu. Bu Inya tadi sudah WA saya, sudah siap untuk berdiskusi dan melakukan kegiatan kucing bersama saya Bu. Oke, eh, baik Pak Masudi. Sebelum Bapak melakukan proses kucing, Ya kita Bu, diskusi sebentar ya Pak ya. ya Bu. Ya, Pak Masudi sudah menyiapkan rubrik penilaian untuk kegiatannya? Sudah Bu, sudah saya Oh, siapkan. Saya alhamdulillah. sudah buat catatan-catatan juga untuk pelaksanaan kucing nanti Bu. Oke, luar biasa. Berarti persiapannya sudah matang sekali. Untuk kegiatan nanti, Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Ya, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan Bu ada dua. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan membuat atau menyusun dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu untuk proses coaching nanti. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak kepada Bu Yuyun Eh, dari proses ya, kucing nanti? yang pasti indikatornya yaitu kunci saya nanti, Bu Yuyun nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sehingga eh, setelah melakukan coaching dengan saya, Bu Yuyun bisa lega, bisa puas atas coaching bersama saya tadi Bu. Seperti itu Bu untuk Ya, langkah. baik luar biasa ya. Berarti persiapannya matang sekali ini. Oke, baik Pak Masudi. Terima kasih atas waktunya. Sementara ini dulu yang ingin saya tanyakan. Silakan Bapak lanjut kegiatannya untuk melaksanakan proses coaching bersama Bu Yuyun. Lanjut ya Pak Baik ya. Bu, terima kasih Bu ya. Ya, baik Pak. Silakan. Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar Gimana? Bu Yuyun? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, kemarin Bu Yuyun WA saya. Iya, Pak. Maaf Bu ya, kemarin nggak sempet, jadi sempetnya hari ini. Jadi saya di sini punya waktu kurang lebih ya antara 10 sampai 15 menit. Nanti kita bertukar pandangan dengan Bu Yuyun nanti ya. Iya, Pak. Oke, Bu Yuyun, sebelumnya eh, kira-kira ada permasalahan apa Bu? Boleh ceritalah Bu Yuyun kepada saya. Jadi gini, Pak. Banyak sekali saya nih pikiran ya, Pak ya, masalah anak ini apa di kelas itu. Kan kebetulan saya sudah membuat kesepakatan kelas bersama. Cuman anak-anak itu tidak mau menaati aturan itu, Pak, aturan yang mereka buat sendiri gitu, Pak. Iya, Mereka malah senang diberi sanksi daripada mengindahkan aturan. iya. Kira-kira Bu Yuyun dari siswa tersebut eh, yang melanggar kesepakatannya itu semua siswa atau hanya beberapa saja Bu? Eh, Sebagian sih Pak, terutama yang laki-laki Pak. Laki-laki Hmm, itu sulit sekali, malah senang Pak dikasih hukuman daripada menaati aturan tuh Pak. iya, berarti tidak semua siswa Ibu ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu siswanya kelas berapa ya Bu ya? Siswanya kelas 7 Pak. Oh, kelas 7 siswa yang baru masuk kemarin ya. Heeh. Oke, Bu Yuyun, kira-kira nih apa yang mendorong anak-anak kita itu untuk melakukan atau pelanggaran terhadap kesepakatan kelas yang mereka buat tersebut, Bu? Eh, saya kurang tahu ya Pak ya, kenapa anak tuh malah senang melanggar gitu daripada menaati aturan gitu Pak. Kalau sesuatu Hmm, orang tuh mungkin eh, ikut dengan kawannya Pak sepertinya Pak. Ikut-ikutan mungkin seperti itu. iya. Oke, pernah nggak Bu Yuyun panggil beberapa anak yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan kelas tersebut, Bu? Pernah Pak, sudah saya panggil tapi masih saja.
bisa tetap melakukan pelanggaran tersebut, Ibu ya? Iya, Pak. Kadang dilakukannya udah berulang dan anak itu terus Pak yang melakukan. Kadang saya tuh bingung gitu Pak mau menanganinya tuh bagaimana gitu supaya anak ini taat dengan aturan yang mereka buat gitu. Mm-mm. Oke. Kemudian bagaimana Bu mereka ini berinteraksi dengan Ibu ini setelah melakukan pelanggaran kan? Kesepakatan kelas tersebut dilanggar. Kemudian ada gak interaksi antara anak-anak yang melanggar dengan Bu Yuyun dalam hal ini pas pembelajaran Bu Yuyun? Mic-nya di unmute Bu. Oh iya, ada Pak beberapa anak tuh Pak yang melanggar itu sudah saya tegur. Kenapa nak? Apa masalahnya? Eh, Cuman anak tuh hanya diem saja, tidak memberikan alasan. Sudah itu besoknya ngulang lagi Pak seperti itu, ikut lagi dengan kawannya gitu Pak. Jadi kira-kira nih apakah Bu Yuyun dengan anak-anak tersebut ada kenal sebelumnya atau ada permasalahan Bu misalnya dengan anak tersebut di awal awal pembelajaran misalnya? Eh Kebetulan siswa baru Pak, jadi saya belum belum tahu latar belakangnya Pak. Kan saya eh, wali kelas baru di kelas mereka kan kelas 7 baru masuk. Iya iya. Nah, gini Bu, kira-kira nanti ide konkret apa nanti yang akan Ibu lakukan terhadap anak-anak yang melanggar kesepakatan kelas ini, Bu? Atau mau Ibu berikan sanksi atau berikan konsekuensi dan lain sebagainya, Bu. Jadi ide konkretnya nanti bagaimana, Bu? Kalau memberikan sanksi itu sudah Pak, sudah saya serahkan kepada anak yang membuat aturan, anak juga yang membuat sanksi kalau ada yang melanggar Pak. Nah, Hmm. kan strategi saya mungkin ke depannya saya belum melibatkan guru BK di sini Pak. Hmm. Iya, atau mungkin menggunakan segitiga restitusi. Sudah pernah Pak menggunakan segitiga restitusi, tapi anak tuh malah menganggap saya itu sebagai kawan. Jadi kayak tidak ada batasan antara guru dengan siswa kan begitu Pak. Segitiga restitusi itu kan validasi Ya, tindak. Jadi kayak kenapa nak kok ini gitu kan Pak ya. Nah, tapi kayaknya belum berhasil saya melakukan segitiga restitusi itu Pak. Jadi mungkin strategi ke depannya saya melibatkan BK sepertinya Pak. melibatkan guru BK ya. Nah, selain itu Bu, kira-kira bagaimana cara Ibu nanti membangun hubungan nih dengan anak-anak nih? Yang tadi yang sudah anak-anak tadi yang sudah bagus kan pasti hubungannya baik nih dengan Ibu Yuyun. Nah, kemudian yang melanggar kesepakatan tadi bagaimana nih cara Bu Yuyun mendekati anak tersebut agar hubungan di kelas sepakatan tersebut dapat berjalan dengan baik, Bu? Mungkin saya harus bisa memahami dulu anak tersebut ya Pak ya. Mm-mm. eh Apa perlu nanti saya panggil orang tuanya untuk mengetahui latar belakang anak ini gimana di rumah, mungkin gitu ya Pak. Apa kebutuhan dasar dia belum terpenuhi atau mungkin memang mencari perhatian saya atau bagaimana? Mungkin ke depannya saya bisa melakukan pendekatan Pak dengan anak ini. Oke, baik Bu Yuyun. Selanjutnya Bu Yuyun ya, nanti di dalam sekolah kita pastikan membutuhkan dukungan tuh. Salah satu yang Bu Yuyun sampaikan tadi dukungan dari guru BK. Nah, kira-kira selain dari guru BK, dukungan apa lagi nih yang dibutuhkan agar anak kita ini dapat memenuhi kesepakatan kelas yang dibuatnya, Bu? Dukungan orang tua Pak yang saya perlukan selain guru BK karena eh, orang tua juga kan sangat berpengaruh di rumah Pak terkait Iya, anak. benar. Mungkin nanti bisa saya panggil panggilan lah orang tua anak Mm-mm. tersebut ke sekolah gitu Pak. Kerjasama antara guru dan orang tua gitu. Oke Bu, di dalam biasanya dalam kita kegiatan diskusi biasanya
ada alat ukurnya, Bu. Nah, sekarang kalau kita menggunakan skala ukur, Bu, dari 1 sampai 10, hubungan Ibu dengan anak di kelas, anak yang melanggar kesepakatan tadi, kalau sekarang kira-kira berapa, Bu, dari 1 sampai 10? Kalau sekarang masih 6 lah, Pak. 6 ya. Ya, Oke. belum terlalu dekat kan, nggak mungkin terlalu dekatnya karena anak itu melanggar. Jadi saya lebih sering memperhatikan dia kan ketimbang yang lainnya. Iya. Oke, nanti setelah melakukan pendekatan nih, sudah bimbing konseling sudah nih, kemudian pemanggil orang tua sudah nih. Nah, yang langkah selanjutnya, misalnya telah sepakati semua nih. Jadi Bu Yuyun kira-kira di angka berapa nanti Bu Yuyun mau meningkatkan pengukuran yang maksimal dengan anak-anak yang melanggar kesepakatan tersebut? Di rating 9 sampai 10 lah, Pak. Mudah-mudahan setelah saya mendapatkan informasi dari orang tua, kemudian konsultasi dengan guru PK, mudah-mudahan saya bisa lebih memahami anak ini. Mm-mm. Anak ini memang butuh perhatian atau dari latar belakang atau mungkin dari keluarga yang broken home, kita juga tidak tahu ya Pak ya. Mudah-mudahan Iya, nanti saya bisa memberikan pendekatan lebih ke anak ini setelah mendapatkan informasi dari orang tuanya nanti Pak. baik Bu. Oke, rencana Bu, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Bu Yuyun dalam waktu dekat ini kira-kira apa Bu? Saya panggil orang tua dulu lah Pak sepertinya. Pemanggilan orang tua dulu Bu Ya, ya. Bagus, jadi tujuannya agar terjalin hubungan yang harmonis Bu ya. iya, Oke, oke, kira-kira ada lagi Bu Yuyun mau disampaikan? eh tidak ada Pak. Terima kasih. Iya. Nah, Alhamdulillah. setelah melakukan, oke Bu. Setelah melakukan sesi coaching dengan saya, kira-kira bagaimana perasaan Bu Yuyun tentang permasalahan yang telah dialami Bu Yuyun? Alhamdulillah Pak sudah menemukan solusi gambaran ke depannya saya dalam waktu dekat ini akan mengimplementasikan strategi-strategi saya tadi. Mudah-mudahan anak saya ini bisa mematuhi aturan yang mereka buat, bisa disiplin lagi seperti itu, Pak. Baik Bu Yuyun, semoga nanti kesepakatan yang sudah dibuat di kelasnya bisa berjalan dengan baik, kemudian ada hubungan yang baik antara Bu Yuyun dengan anak-anak kita. Terima kasih Bu Yuyunnya atas curhatannya hari ini. Semoga kegiatan pembelajarannya dapat berjalan dengan baik dan kita sehat semua Bu Yuyun ya. Sama-sama, Pak. Saya juga terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa lagi, Pak. Iya, sampai jumpa Bu Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Masudi ya. Oke. Luar biasa Pak Masudi penampilannya. Hmm. Tapi Pak Masudi, Ya, saya akan sedikit berdiskusi lagi pasca melakukan coaching ya. baik Oke. Bu. Baik Pak. Hmm, Tadi Bapak telah melaksanakan coaching bersama Bu Yuyun. Iya Bu. Selanjutnya, saya akan bertanya dari coaching yang telah Bapak laksanakan tadi. Nah, Iya Bu. bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi tadi? Apa Iya. yang membuat Bapak mm, setelah melakukan proses coaching tadi? Baik Bu, terima kasih Bu ya. Luar biasa sekali tadi Bu Yuyun menyampaikan permasalahannya, ada anaknya yang tidak mematuhi tata tertib. Kemudian di sesi coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, kemudian menanyakan tujuan identifikasi. Saya sudah menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dialami oleh Bu Yuyun dalam pembelajaran di kelasnya, Bu. Pak Masudi, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, Bu, boleh. Oke. Terima kasih, Bu. Iya.
Saya tadi mengamati Pak Masudi ketika melakukan proses kucing ya. Tadi pada saat Bapak melakukan pertama verbal atau pertanyaan berbobot. Iya, Bu. Dan yang kedua itu perasaan kucing. Itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Bagus sekali Pak Masudi ya, karena Baik, Bu. Bu Terima Yuyun kasih. kucingnya tadi merasa langsung mempunyai rencana tindak lanjut dan saya perhatikan mempunyai perasaan lega sepertinya setelah dilaksanakan proses kucing dengan Bapak tadi ya. Nah, Ya, Bu. eh, bagaimana pendapat Bapak ketika mendengar saya berbicara seperti ini? Yang pasti senang, Bu. Jadi ada pembelajaran ke depan untuk memperbaiki diri. Pastikan semakin banyak nanti saya melakukan coaching dengan kawan-kawan, dengan rekan sejawat, nanti akan memperkaya diri saya dalam kegiatan coaching di sesi-sesi berikutnya, Bu. Iya. Namun demikian, Pak, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi ya, Pak, eh, saat Bapak melakukan perbal atau tanya jawab, ya, Ya, Bu. pertanyaan berbobot tadi, saya mengamati Bapak melakukan gerakan refleks yang menggaruk-garuk rambut dan juga telinga. Nah, Iya, Bu. yang sebetulnya kalau merujuk dari standar seharusnya Bapak merasakan empati. Nah, mempunyai rasa empati terhadap kucing kita atau Ya, Bu. mendengarkan penuh seperti itu. Bagaimana pendapat Bapak setelah saya berbicara seperti itu? Ya, terima kasih Bu. Nanti ini sebagai bentuk perbaikan diri saya, nanti saya akan lebih freshen terhadap kucing saya saat melakukan coaching di pertemuan selanjutnya, Bu. Iya, oke ya Pak ya. Dari diskusi kita ini Pak, apa yang sudah terbayang oleh Bapak untuk meningkatkan lagi performa Bapak dalam hal kucing ini? Yang pasti saya akan meningkatkan proses atau saya akan melakukan dengan cara yang lebih memahami lagi proses coaching tersebut, Bu. Saya akan lebih memahami tentang apa namanya permasalahan dihadapi sama si kucing agar permasalahan-permasalahan dapat terselesaikan dengan adanya kegiatan kucing ini, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Kapan rencananya Bapak akan melakukan ini? Dalam waktu dekat, Bu. Mungkin kemarin ada kawan juga yang pengen bercerita tentang kegiatan kucing, mungkin ya kurang lebih 1 minggu ke depan lah Bu untuk pelaksanaan kucingnya. Oh, berarti 1 minggu ke depan ya Iya, akan 1 minggu ke depan direncanakan. Bu. Di Iya. mana nih rencananya Pak? Rencananya di sekolah Bu, rekan sejawat. Ada yang bisa membantu Bapak dalam proses kucing nanti? Iya, ada rekan sejawat yang dapat membantu saya di sekolah Bu. Oke lah Pak. Baik Pak Masudi, dari pengamatan yang saya lakukan tadi, hasilnya nanti bisa Bapak lihat ada catatan di dalam rubrik penilaian ini ya. Ya baik Bu. Ya, nanti diperhatikan lagi. Saya sudah membuat catatan-catatan dalam rubrik penilaian ini. Nanti dicoba di checklist lagi ya Pak. Sekiranya ada yang harus ditanyakan lagi atau Bapak masih perlu sharing, saya tunggu Bapak seperti itu. Iya Pak ya. Baik Bu. Iya Bu. Saya Terima tunggu kasih ya Pak banyak ya. Bu. Iya. Baik, demikian proses kegiatan kita pada hari ini. Lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi ya Pak ya. Terima kasih Baik atas Bu. waktunya Pak Masudi. Silakan lanjutkan kegiatan berikutnya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.